AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Ada kabar luar biasa yang bisa mengubah hidup para pensiunan di seluruh Indonesia. Pemerintah akhirnya mengambil langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dengan segera mengesahkan peraturan pemerintah PP mengenai pesangon dan jumlahnya tidak main-main, mencapai 1 miliar rupiah. Bukan sekadar janji, ini adalah langkah nyata yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Bagi banyak pensiunan ini bukan hanya soal uang, tetapi bentuk apresiasi atas kerja keras bertahun-tahun dengan pesangon sebesar ini. Ada harapan baru hidup lebih tenang di masa tua, kesempatan untuk menikmati hasil jerih payah selama bertahun-tahun, bahkan mungkin merealisasikan impian yang sempat tertunda. Namun bagaimana kepastian dari aturan ini? Kapan mulai berlaku? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Jangan sampai ketinggalan informasinya, karena semua akan dibahas tuntas di video kali ini. Hurrah, bagi para pensiunan, dengan adanya kepastian dari pemerintah terkait peraturan pemerintah PP yang mengatur pesangon bagi para pensiunan, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah setiap pensiunan berhak atas jumlah sebesar itu? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya dalam video ini. Sebelum masuk lebih, mari kita lihat realitas yang selama ini dihadapi para pensiunan setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara, baik sebagai PNS pegawai BUMN atau pekerja swasta. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras. Sayangnya tidak semua pensiunan bisa merasakan kenyamanan finansial di masa tua. Ada yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang bahkan terpaksa bekerja lagi, karena pesangon yang didapat tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Hal ini tentu menjadi perhatian besar, terutama mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama puluhan tahun. Dan kini dengan adanya kabar bahwa PP pesangon segera disahkan, kini menjadi secercah harapan bagi pensiunan Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan pensiunan harus menjadi prioritas. Karena itu hal yang nyata untuk memastikan bahwa mereka yang telah mengabdi mendapatkan hak mereka dengan layak. PP ini mengatur pesangon dengan jumlah yang sangat besar, yakni mencapai 1 miliar rupiah, angka yang luar biasa bukan? Ini bukanlah angka kecil, melainkan jumlah yang cukup untuk menjamin kehidupan masa tua yang lebih tenang dan sejahtera. Namun tentunya, ada persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi agar pensiunan yang berhak bisa mendapatkan haknya. Sekarang pertanyaan besarnya, siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, kebijakan ini akan berlaku bagi para pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu, IKI misalnya masa kerja minimal, status pekerjaan sebelum pensiun, serta kategori pegawai yang masuk dalam skema ini. Jika Anda atau orang yang Anda kenal memenuhi kriteria ini, maka besar kemungkinan pesangon ini dapat segera dicairkan. Pertanyaan berikutnya yang sering diajukan adalah, bagaimana mekanisme pencairannya? Nah, proses ini telah diatur oleh pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon penerima adalah memastikan bahwa data mereka telah terdaftar dalam sistem. Pemerintah akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan Taspen dan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria. Jika Anda merasa memenuhi syarat tetapi belum mendapatkan informasi resmi, ada baiknya Anda segera melakukan pengecekan melalui kanal resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai penerima yang sah, langkah selanjutnya adalah proses verifikasi. Dan ini penting untuk memastikan bahwa dana pesangon benar-benar diterima oleh orang yang berhak dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Biasanya verifikasi akan melibatkan pengecekan identitas riwayat pekerjaan, serta status kepegawaian atau jaminan sosial. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengunjungi kantor terkait atau melakukan proses verifikasi secara online melalui portal resmi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Setelah semua dokumen diverifikasi dan disetujui, dana pesangon akan mulai dicairkan ke rekening penerima. Pemerintah telah memastikan bahwa proses pencairan ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kendala teknis atau administratif yang dapat menghambat jalannya program. Oleh karena itu, jika Anda sudah melakukan semua tahapan tetapi belum menerima dana, jangan khawatir.
Pastikan Anda tetap memantau informasi terbaru dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Meskipun berita ini merupakan kabar baik bagi banyak orang, kita juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan munculnya berbagai modus penipuan yang sudah memanfaatkan momen ini. Seperti yang kita tahu, setiap kali ada program bantuan atau pencairan dana dalam jumlah besar, selalu ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu sangat penting bagi Anda untuk tetap waspada dan hanya mengikuti informasi yang berasal dari sumber resmi. Dalam beberapa hari ke depan, kita bisa berharap bahwa lebih banyak orang akan mulai menerima pesangon ini. Ini merupakan langkah positif dari pemerintah dalam memastikan kesejahteraan para pensiunan di Indonesia. Namun tentu saja, kebijakan ini juga harus diiringi dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang ketat agar benar-benar tepat sasaran. Bagi Anda yang memiliki orang tua, kerabat atau kenalan yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas dan berhak mendapatkan pesangon ini, pastikan untuk menyebarkan informasi kepada mereka. Banyak pensiunan yang mungkin tidak terlalu aktif mengikuti berita terbaru, sehingga bisa saja mereka melewatkan kesempatan. Namun pemerintah telah menyusun skema pendanaan yang matang, agar program ini bisa berjalan tanpa mengganggu keuangan negara secara keseluruhan. Jadi ini bukan sekadar uang yang diberikan begitu saja, tetapi sebuah ekosistem yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pensiunan. Tentu saja dengan adanya kebijakan baru ini, muncul pula berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pencairannya. Pemerintah telah menyiapkan sistem yang transparan dan mudah diakses, agar para pensiunan tidak mengalami kesulitan saat mengurus pencairan dana mereka. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Para pensiunan tidak perlu lagi mengalami proses birokrasi yang berbelit-belit, seperti yang sering terjadi pada program-program sebelumnya. Dengan adanya digitalisasi dalam sistem pencairan, diharapkan bahwa setiap pensiunan yang berhak mendapatkan pesangon bisa memperoleh dana mereka dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menyebarkan informasi ini dengan cara yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama mereka yang akan segera memasuki masa pensiun. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai rencana dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia perlu yang harus Anda lakukan sekarang. Jika Anda atau anggota keluarga Anda berada di ambang masa pensiun, pastikan untuk mulai mencari informasi lebih lanjut tentang program ini. Periksa apakah Anda memenuhi syarat, kumpulkan dokumen yang diperlukan, dan jangan ragu untuk bertanya kepada pihak terkait jika ada hal yang masih belum jelas. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat begitu saja, hanya karena kurangnya informasi atau kesalahan yang jelas. Kebijakan inilah bukti bahwa pemerintah semakin serius memperhatikan dan kesejahteraan para pensiunan. Semakin berkembangnya sistem dan regulasi di Indonesia, kita bisa berharap bahwa akan ada lebih banyak inisiatif serupa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi tetaplah mengikuti perkembangan berita, dan pastikan Anda mendapatkan informasi langsung dari sumber yang terpercaya. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin memerlukan informasi serupa. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Ed Channel.